Ultrawide monitor sudah cukup lama beredar di pasaran dan menargetkan utamanya dua end user yang sangat digandrungi terutama oleh masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama adalah productivity workers dan yang kedua tentu saja para gamers. Namun sebenarnya tidak semua ultrawide itu nyaman karena adanya reaching point yang terlalu besar dari sudut ke sudut atau kurvatur yang kadang bikin penggunanya pusing kalau dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini adalah Lenovo Legion R45W30, monitor super ultra wide dari Lenovo yang mengcater kebutuhan high reachingnya para gamers. Dengan angle yang ekstrim dan juga resolusi yang sangat luas, bagaimanakah experience penggunaannya dan apakah monitor ini worth it? Halo Google Ferry di sini dan let's check it out. Box dari si monitor Legion ini bisa dibilang sangat-sangat masif. Kendala terbesarnya adalah sebagai creator solo, ini PR banget buat masukin ke studio, apalagi studionya literally apartemen berukuran studio. Diangkut 2 orang atau lebih itu sangat-sangat recommended, malahan sepertinya itu sesuatu yang wajib. Dan aside, boxnya ini dipenuhi tulisan fitur dan key aspek dari monitor ini. Sayangnya gue gak bisa bikin konten unboxing karena ini beneran gede, pakai banget. Waktu pemasangan pun sangat diwajibkan untuk dilakukan oleh 2 orang di sini untuk menjaga balance dan tentunya keamanan dari monitor ini sendiri. Satu hal yang gue sangat suka adalah base monitornya juga dari besi, jadi tentunya cukup berat tapi kokoh menopang overall si monitor ini. Setelah terpasang semua, tentu saja monitor ini juga ukurannya masif pakai banget. Bagi yang punya monitor ARM yang mampu menopang ukuran besar, boleh banget monitor ini dipasang via VESA mountnya. Namun, walaupun sebelumnya gue juga pakai monitor ultrawide, tapi itu cuma 30 inci dan 34 inci, nggak sampai 45 inci yang segede ini, jadi let's stick with the monitor base, nggak pakai monitor ARM. Di sisi belakangnya ada banyak sekali I/O dan dilengkapi basic control yang sangat cukup banget. Power buttonnya berwarna biru, cukup Legion banget sih ini, dengan menu control seperti selection dan up and down. Ada Kensington lock juga buat kalian yang insecure takut monitornya segede ini kecolongan for some reason, tapi kayaknya nggak mungkin karena ukurannya udah gede banget dan juga repot bawanya kalau sendiri. Di bagian bawahnya ada beberapa I/O penunjang seperti 2 buah HDMI 2.1, 1 buah DP atau DisplayPort, 1 buah USB Type-C pass-through, jadi bisa buat monitor dan ngecharge laptop yang sudah mendukung Type-C charging juga, USB pass-through connection, Ethernet, 3 buah USB, dan 3,5mm audio jack. USB sama Ethernetnya buat apa? Jadi ini kalau USB pass-through-nya dipasang via salah satu USB Type-A di komputer kita bisa menghubungkan Ethernet yang super cepat buat para gamers yang nggak mau ada ngelek-ngelek atau nggak pengen ada latency sama sekali, ataupun kalau kalian yang suka penggunaan KVM via USB-nya. Nah, sekarang ke monitornya sendiri. Sebenarnya walaupun disebut monitor 45 inci, exactnya sebenarnya ini adalah di 44,5 inci. Rasionya sendiri sangat-sangat unik, yaitu 32:9. Jadi ini bagikan kalian mempunyai 2 buah monitor 16:9 yang dijahit menjadi satu tanpa pakai bezel. Untuk resolusi sendiri, monitor ini secara maksimal mendukung DQHD atau Dual QHD di 5120x1440 pixel. Ini adalah kali pertama merasakan super ultra wide monitor seperti ini dan actually memberikan cukup mixed feeling secara mood untuk experience-nya, walaupun mostly sebenarnya positif. Sebagai productivity worker yang kerjaannya banyak di urusan ngedit, ngoding, dan ngetik, hadirnya 2 layar 16:9 jadi satu sangat membuat workspace gue pribadi sangatlah endless. Mau 3 tab, 4 Windows, 6 Windows, bahkan 8 Windows jika perlu dengan banyaknya tab, bisa diakses secara simultaneous di sini. Ini sangat mempermudah juga sebagai reference study, cari sumber, nonton sambil kerja, atau apapun yang kalian inginkan sebagai true multitasker bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tapi yang membuat gue kaget, biasanya monitor ultrawide tuh simpelnya mendukung fitur ya like the usual, PIP atau PXP aja. Tapi di sini Lenovo melakukan hal yang benar-benar bikin gue kaget. Kok bisa ya nggak kepikiran sama vendor lain ataupun nggak diaplikasikan di monitor-monitor sejenisnya. Jadi di sini ada yang namanya True Split, di mana melalui satu buah koneksi display, in this case kita pakai DP dihubungkan ke PC gue dengan RTX 3060 Ti, mampu membaca seolah-olah ini adalah 2 monitor yang berbeda. Lah, tapi apa bedanya nih dengan dijadiin satu lalu di set Windowsnya kiri dan kanan? Nah, ini yang menurut gue suka salah dipersepsikan. Ultrawide itu emang enak buat dipakai kiri kanan atau multi window, tapi sebenarnya kalian hanya membagi screen yang sama aja. Dengan adanya True Split, kalian bisa membatasi full screen Windows-nya menjadi masing-masing bagaikan 2 entity monitor yang berbeda. Oke, simpelnya gini contohnya. Kalau kalian di ultrawide biasa nonton YouTube dan pengen ada kiri kanan sama kerjaan atau sama tugas lainnya,
Akhirnya memanfaatkan picture in picture atau theater mode aja di YouTube-nya, ditemani oleh Windows yang kalian manfaatkan untuk bekerja tadi. Ini karena kan YouTube-nya kalau di full screen, bye-bye deh tuh akses untuk kerjaan, karena full screen-nya itu memakan semua layarnya, ditambahin black border di kiri dan di kanannya. Tapi di True Split, ketika full screen di YouTube ataupun app apapun, kalian bisa full screen di satu sisi dan masih aktif melakukan hal lain di kanan. Ini sesuatu yang benar-benar jadi killer selling point menurut gue dan menjadi insentif untuk memilih si Legion R45W30 ini. Kesimpulannya, kalau secara point of view dari generic user yang suka multitasking, display ini masih sangat oke tentunya buat productivity works yang lebih ke arah coding, word processing, ataupun multimedia consumption ataupun editing. Tapi gimana kalau misalnya buat gaming? Pastinya dong namanya Legion, masa nggak buat gaming? Monitor luas seperti ini tentunya bakalan sangat beneficial buat para gamers. Let's say misalnya buat FPS player, kalian mendapatkan cakupan field of view yang jauh lebih luas, sehingga kalian bisa lebih reaktif, lebih baik ketika ada musuh di blind spot tertentu. Selain itu, monitor ini juga bisa di overclock untuk mendukung refresh rate hingga 170Hz. Jadi tentunya ini bukan kaleng-kaleng buat experience gamingnya. Namun memang ini balik lagi ke kemampuan GPU kalian juga tentunya. Sayangnya RTX 3060 Ti buat render di QHD di Modern Warfare masih kurang oke, jadi bisa jadi pertimbangan juga. Plus side-nya, misal kalau kalian dari Red Team alias dari pengguna AMD, monitor ini sudah dilengkapi oleh AMD FreeSync Premium Pro yang akan sangat membantu experience kalian pengguna AMD Radeon Graphics Processor. Monitor ini juga memiliki MPRT atau Moving Picture Response Time yang cuma 1 millisecond, yang membuatnya sangat responsif, namun gambar game kalian tetap sangat solid dan tajam tanpa adanya motion blur yang sangat mengganggu. Tapi sayangnya memang tidak semua game bisa mendukung resolusi ini dengan baik karena gamenya sendiri. Contoh, Modern Warfare, Genshin Impact, Forza Horizon, game-game racing, dan juga Flight Simulator dapat dijalankan dengan immersive karena sekarang kalian mendapatkan field of view yang jauh lebih luas. Namun sayangnya game seperti Honkai Star Rail dan juga Persona 3 Reload yang punya fixed aspect ratio sayangnya tidak akan merender area yang lebih luas, sehingga dalam sesi gaming kalian akan menemukan block bars di kiri dan di kanan. Ini juga akan terjadi seperti yang tadi gue bilang saat konsumsi multimedia seperti nonton film ataupun YouTube. Nah, balik lagi nih, ini akan sangat asik kalau kalian sandingkan dengan True Split tadi. Apalagi bisa main Honkai Star Rail di kiri, Genshin Impact di kanan. Udah deh, ini jadi gacha grind fest. So, secara overall experience memakai Lenovo Legion R45W30 ini sebenarnya sangat unik. Penggunaan ultrawide monitor kadang atau bahkan sering dibandingkan dengan menggunakan dual monitor setup. Dan sebenarnya ada satu key aspek yang kalian tidak bisa temukan di dual monitor, yaitu pengalaman yang seamless. Monitor ini dihadirkan Lenovo sebagai gaming monitor berukuran super ultrawide, tapi bisa digunakan dengan sangat seamless dan juga efisien. Secara fisik, seamless karena ini adalah satu buah solid monitor, dan secara software, ini juga seamless karena bisa dibuat jadi dual monitor, malah diakses dari satu kabel aja. Gue pribadi merasa sangat cocok dengan monitor ini, dan kalau ngomongin soal harga, sepertinya sih cukup pas ya, karena monitor ini cuman dibanderol dengan harga 13 jutaan aja, dan itu udah langsung siap dipakai. All in all, gue sangat puas dan experience-nya sangat pleasing, dan gue pribadi merasa ini sangat worth it nih, untuk di price segment-nya. Tapi gimana kalau menurut kalian? Kira-kira ini masuk gak dengan experience yang kalian butuhkan dan juga dengan budget yang kalian miliki? Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Jangan ragu juga untuk tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiwicom dan gue pribadi di @fsp+ ataupun di @buteknoid. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.